musim panas tahun 1947 di tengah gurun tandus New Mexico. Langit tampak biasa saja, tapi di atas kota kecil bernama Roswell, sesuatu turun dari langit. Bukan hujan, bukan burung, bukan pula pesawat seperti biasa, melainkan sesuatu yang akan mengguncang dunia selama puluhan tahun ke depan. Apa yang jatuh di padang pasir Roswell? Apakah benar sebuah piring terbang dari luar angkasa? Ataukah hanya balon cuaca seperti yang diklaim pemerintah Amerika Serikat? Mari kita telusuri kisahnya. Pada tanggal 4 Juli tahun 1947, seorang petani bernama William McBrazel sedang menunggang kuda melintasi peternakannya di Lincoln County, sekitar 120 km dari kota Roswell. Di tengah padang pasir, ia menemukan sesuatu yang tak biasa. Reruntuhan logam berserakan, mengilap, ringan, namun kuat. Potongan-potongan ini aneh, tidak bisa terbakar, tidak bisa dipotong, dan ketika diremas kembali ke bentuk semula, seperti terbuat dari logam hidup. Mac merasa bingung. Ia belum pernah melihat benda seperti itu sebelumnya. Lalu, beberapa hari kemudian, ia melapor ke Sheriff George Wilcox, yang kemudian menghubungi pangkalan militer Roswell Army Airfield. Militer segera bergerak cepat. Pada tanggal 8 Juli tahun 1947, Letnan Walter Haut, juru bicara Roswell Army Airfield, mengeluarkan siaran pers yang mencengangkan. Angkatan Udara telah menangkap sebuah piring terbang yang jatuh di sebuah peternakan dekat Roswell. Berita ini langsung menyebar luas. Media-media nasional mencetak judul besar, "Piring terbang ditemukan di New Mexico." Namun, hanya beberapa jam kemudian, cerita berubah drastis. Pihak militer menarik kembali pernyataan tersebut dan mengatakan bahwa benda yang ditemukan bukanlah pesawat luar angkasa, melainkan hanya balon cuaca biasa yang jatuh selama pengamatan cuaca rutin. Mereka bahkan menggelar konferensi pers dengan Mayor Jesse Marcel, orang yang sebelumnya mengumpulkan puing-puing itu. Dalam konferensi tersebut, Marcel memperlihatkan potongan balon cuaca yang tampak biasa saja. Tapi, banyak yang tidak percaya. Beberapa saksi mata, termasuk McBrazel dan warga Roswell lainnya, merasa bingung dan tidak puas dengan klarifikasi dari militer. Mereka tahu apa yang mereka lihat bukanlah balon cuaca. Major Jesse Marcel sendiri, bertahun-tahun kemudian, dalam wawancara pada 1970-an, mengaku bahwa benda yang ia temukan bukan balon cuaca. Ia berkata, "Saya tahu seperti apa balon cuaca itu, dan saya tahu apa yang saya lihat di Roswell. Itu bukan balon." Bahkan keluarganya mendukung cerita itu. Anaknya, Jesse Marcel Jr., mengklaim pernah menyentuh puing logam misterius yang tidak bisa dibakar, dipotong, atau dihancurkan. Lalu, jika itu bukan balon cuaca, apa sebenarnya? Pada tahun 1994, pemerintah Amerika Serikat kembali membuka kasus Roswell. Mereka mengklaim bahwa benda yang jatuh sebenarnya bagian dari proyek Mogul, misi rahasia militer Amerika selama Perang Dingin. Proyek Mogul adalah program pengintaian yang menggunakan balon tinggi untuk mendeteksi uji coba bom atom milik Uni Soviet. Balon-balon ini dilengkapi dengan sensor akustik yang canggih dan sangat rahasia. Menurut laporan resmi, karena proyek ini sangat rahasia, militer lebih memilih menyebutnya balon cuaca daripada membocorkan misi sebenarnya. Artinya, tidak ada alien, hanya eksperimen militer. Namun, penjelasan ini justru menimbulkan pertanyaan baru. Beberapa saksi lain muncul di tahun 2070 selanjutnya, termasuk pensiunan militer dan perawat rumah sakit. Mereka mengaku melihat tubuh-tubuh kecil dengan kepala besar dan mata hitam bundar yang disebut-sebut sebagai makhluk asing dari reruntuhan Roswell. Beberapa bahkan bersumpah melihat kantong-kantong jenazah dibawa ke pangkalan udara dan disimpan dalam lemari pendingin. Seorang perawat bernama Glenn Dennis bersaksi bahwa dia melihat otopsi dilakukan terhadap makhluk yang bukan manusia. Tapi militer menjawab lagi. Mereka mengklaim bahwa tubuh-tubuh kecil yang dilihat orang-orang itu hanyalah boneka. Uji coba dari eksperimen penerbangan pada dekade 1950-an. Dan orang-orang
mungkin salah mengingat waktu. Anehnya, banyak dari saksi ini menghilang, dibungkam, atau tiba-tiba diam selamanya. Pada tahun 1995, muncul video hitam putih yang menghebohkan dunia. Rekaman otopsi alien Roswell. Makhluk kecil tak berbaju terbaring di atas meja. Tubuhnya dibedah oleh 2 orang dengan pakaian pelindung. Meskipun banyak pakar menyebut video itu hoax, pengaruhnya sangat besar. Jutaan orang percaya bahwa rekaman itu mungkin berdasarkan peristiwa nyata yang disembunyikan. Pemerintah tetap tidak mengaku, tapi semakin banyak warga, termasuk tokoh militer dan intelijen yang sudah pensiun, mulai berbicara diam-diam. Berbagai pertanyaan terus berkecamuk. Apakah yang jatuh di Roswell adalah uji coba militer biasa? Balon rahasia dari proyek Mogul, pesawat luar angkasa yang jatuh karena gangguan magnet bumi, atau radar, atau teknologi dari luar dimensi yang tidak kita pahami? Teori-teori terus bermunculan. Pertama, reverse engineering. Amerika diduga mengambil teknologi dari benda tersebut dan mengembangkan jet tempur canggih. Kedua, perjanjian rahasia dengan alien. Konspirasi bahwa pemerintah Amerika membuat perjanjian diam-diam dengan entitas asing. Ketiga, skenario pengalihan. Roswell dijadikan fokus agar rahasia militer lain tidak terungkap. Karena Roswell adalah puncak dari semua pertanyaan manusia. Apakah kita sendirian di alam semesta? Jika tidak, apakah mereka sudah datang ke bumi? Kekaburan informasi, saksi yang bertolak belakang, dan perubahan pernyataan pemerintah selama puluhan tahun membuat kasus ini abadi dalam spekulasi. Roswell bukan hanya tentang benda apa yang jatuh di sana, tetapi tentang apa yang disembunyikan oleh pemerintah. Kini, Roswell menjadi kota wisata bertema alien. Toko-toko menjual souvenir UFO, dan tiap tahun digelar festival makhluk luar angkasa. Tapi di balik segala hiburan itu, ada satu pertanyaan besar yang masih menggantung. Apa yang benar-benar terjadi di Roswell pada Juli tahun 1947? Mungkin jawabannya sudah terkubur, atau disembunyikan dengan rapi dalam fasilitas rahasia yang tak bisa dijangkau oleh publik. Dan sampai hari ini, siapapun yang menyebut nama Roswell, pasti tak lepas dari satu kata, alien. Mereka bilang, itu hanya balon cuaca. Tapi anehnya, butuh tentara, sensor, dan ancaman pembunuhan, hanya untuk mengurus sebuah balon biasa. Ucap salah seorang warga Roswell pada tahun 1978, penuh ironi. Sampai jumpa lagi di kisah selanjutnya.